Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya. Gue nggak baca chat soalnya. Oke. Jadi gini, ini tuh mau ngomongin masalah yang analisis plastik. Jadi tuh gue ada yang agak-agak salah pas main ngajarin. Jadi, kalau kalian tuh, jadi mesti bedain. Jadi pas MP ini, bentar. MP, ini tuh dibagi dua. Ada MP akibat beban. Ini akibat beban. Maaf. Ada MP akibat kapasitas penampang. Nah, ini tuh bakal ngaruh banget ke hitungan di soal. Jadi ambil contoh, kalau misalnya nih, di soal yang misalnya UAS 2017. Nah, ini kan kalian yang diketahui, ini kan adalah PU-nya. Bener nggak? Entah dia PV atau PH, itu kan PU-nya yang dikasih tahu. Berarti kita tahu bebannya. Berarti nanti yang didapat dari sini itu adalah MP beban. Sampai sini setuju? Oke. Nah, kemarin kan kita bakal ditanya, coba carikan dimensi profil yang cocok atau yang bisa nahan atau yang memenuhi MP tersebut kan. Jadi nanti, ini kan gue udah bilang nih, dari sini kita bakal SX, sorry, 1,14 misalnya, dikali SX, dikali FY. Nah, nanti kan kita dapat SX-nya nih. SX ini kan kita bakal lihat di tabel, bener nggak? Nah, tapi kalau dulu pas kita UTS, itu kan kita nih bandingin dia sama MU ya. Tapi kalau ini kan si MP beban ini bakal jadi MU istilahnya. Nah, berarti kita harus cari penampang kita yang SX-nya itu yang cukup jauh lebih besar dari ini. Kenapa? Karena nanti dari penampang kan kita bakal dapat MN nih. Di mana MN kita itu yang paling besar itu bisa aja mendekati MP. Atau bakal lebih kecil. Jadi MN kita tuh bakal kecil sama dengan MP istilahnya. Sedangkan kita bakal butuh perbandingannya adalah MU dibagi sama VMP. Nah, ini MU kita, kan kita udah tahu nih, ini adalah MP beban. Makanya MP ini harus lebih besar. Makanya nanti pas kalian nyari SX, misalnya ini SX kalian dapat misalnya 410. Ini misal. Berarti nanti kira-kira di tabelnya, ya kalian carilah yang 500-an misalnya. Kalian cari aja perbandingannya sekitar 1,2 kalinya SX yang ditemukan. Ini harusnya sih aman, harusnya aman. Jadi yang MU ini, MU yang di sini, ini tuh bukan ini ya, ini tuh adalah MP. Ini bukan PU kali L atau apa yang ini. Jadi karena gini, kita tuh kan analisis plastik. Kalau yang kalian pakai P kali L, setengah P kali L yang kayak statika atau apa, kayak dulu UTS, itu tuh analisis elastik. Nah, sedangkan yang di sini tuh kita analisis plastik, makanya kita MU kita adalah MP, MP-nya si beban. Sedangkan ini adalah MP-nya si penampang. KMP beban itu dari tinjauan ke mekanisme plastis itu kan? Ya, jadi MP beban ini sebenarnya tuh, oh ya, MP beban benar, dari tinjauan yang analisis plastifikasi plastik itu, yang mekanisme-mekanisme, akibat beban PU, entah dia mau PV, mau PH, itu yang kita dapat adalah MP-nya adalah MP beban. Jadi istilah itu MP yang harus ditahan oleh si struktur akibat beban ini.
Tapi kalau kita yang istilahnya ini nih, yang 1,14 kali SX kali FY, ini tuh adalah sebenarnya kapasitas penampang. Kenapa? Karena dia nggak peduli nih bebannya berapa, tapi dia akibat properti penampang, kita dapat si nilai MP. Kayak gitu. Sampai sini dulu, yang mau nanya nggak? Jul, mau nanya dong, Jul. Halo. Iya. Nah, kita kan ada 2 MP kan asumsi awalnya itu MP kolom itu kan sama dengan 2 kali MP. Yang pertama. Terus MP balok sama dengan MP. Berarti kan kita mau nentuin dimensi balok sama dimensi kolom. Nah, untuk dimensi balok kan untuk kapasitas penampangnya kan dibutuhkan MP, sedangkan dimensi kolom dia 2 MP. Ya. Kalau di balok kan kita pakai momen lentur kan ya, kayak biasa nyari SX untuk nyari dimensinya. Kalau yang kolom dia itu pakai lentur lagi nggak atau cuma tekan doang? Nah, gini. Jadi karena kita bedain perhitungan. Jadi sebenarnya perhitungannya sama nih lenturnya, tapi latar belakangnya berbeda. Jadi kalau pas dulu UTS, kita tuh yang ngitung misalnya gini, ini ada kolom, terus ini dikasih beban P. Nah kan biasa kalian momennya tinggal P kali L kan, bener nggak? Nah ini tuh analisis elastik. Tapi kalau misalnya yang ini kan kita tuh istilahnya kita tuh mencari momen plastiknya si struktur ini berapa sih? Makanya pas kita mendesain kita tuh udah nggak pakai MU yang ini MU yang ini tuh udah nggak dipakai. Tapi kita pakai MP ini. Jadi MP-nya si kolom kalau istilahnya. Nah, karena kita basisnya mendesain berdasarkan MP, jadi kita tuh mencari momen berapa yang menyebabkan si struktur ini, misalnya si portal ini tuh gagal. Makanya mau kolom mau balok, dia bakal didesain pertama secara lentur dulu pasti. Makanya itu kita punya MP kolom sama MP balok. Jadi masing-masing kolom sama balok kita cek dulu terhadap MP-nya. Jadi istilahnya si penampang kita mau balok mau kolom dia harus bisa menahan si MP-nya masing-masing. Kayak gitu. Kejawab nggak, Pam? Berarti hitungnya terpisah dong? MP kolom sama MP balok? Terpisah. Makanya kalau lo lihat di soal-soal tahun-tahun sebelumnya, ada tuh yang kayak dia dibalik, dia dikasih tau propertinya. Propertinya si kolom sama penampang, kolom sama balok pasti ada sendiri-sendiri. Jadi kolomnya berapa, baloknya berapa. Berarti kita nyari tekan untuk pengujian aja, itu yang soal yang di itu soal selanjutnya. Ya. Jadi gini, jadi tujuannya si tekan, kalau tekan sama geser, itu P-nya masih sama kayak yang dulu ya. Jadi yang berubah tuh cuma ini doang nih. Kalau lentur dia MU-nya berupa MP beban. Tapi kalau misalnya buat geser ini kalau misalnya di balok, dia tuh masih kalau yang gayanya kayak yang biasa kita pakai ya, ini masih setengah PV. Tapi kalau misalnya di kolom, kalau misalnya minta dicek, dia masih sebesar pH. Ya kalau pH-nya di ujung atas. Terus kalau buat aksial, berarti kan aksial cuma ada tekan nih kalau kayak gini ceritanya. Aksialnya berarti cuma ada di kolom ya. Itu sebesar setengah PV. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya pengecekan berikutnya tuh yang D sama E itu cuma memastikan bahwa kalau misalnya, kita dari momen plastis ini, secara momen dia dapat ukurannya segini. Tapi bisa nggak sih dia nahan geser atau aksial? Kita buktikan pakai perhitungannya. Jadi kita punya profilnya, kita cari kapasitasnya, kita bandingkan sama ultimate-nya. Itu sama kayak UTS aja, cuma bedanya di C-nya aja nih. Di yang penampangnya, MU-nya bukan elastik lagi, tapi MU-nya udah yang plastik. Makanya kita mesti pakai MP beban. Sampai sini ada mau nanya? Kalau gitu bakalan 2 kali ngitung dong, yang mencari 2 profil. Mencari 2 profil. Kalau gua asumsi sama boleh nggak ya? Bisa nggak ya? Jadi kayak 1 kali ngitung doang. Dia bisa dianggap sama kalau MP sama nih.
Dia bisa dianggap sama kalau MP kolom diasumsikan atau dikasih tahu sama MP balok. Mana sih kelihatan bentar. Sama MP balok. Kalau dia beda, berarti kan sebenarnya SX, ini kan SX sama dengan SX pasti, bener nggak? Tapi kalau dia beda, kalau dia tidak sama, ini pun SX-nya bakal nggak sama. Nah, kalau misalnya lu samain ambil yang paling gede, nah gue nggak tahu bapaknya ngebolehin nggak, kayak apakah itu bakal jadi apa namanya, bakal ekonomis kah atau enggak gitu. Nah itu tuh, bentar. BH itu. Oh sorry, ini PH nih maksudnya nih. Ini PH, Vin. Ini PH. Terus Jason setengah PV, V-nya itu apa ya? Oh enggak, biasanya PV itu ini nih. Ini tuh gaya vertikal. Sen, jadi maksudnya P vertikal. PH itu P horizontal. Oke, aman. Udah ada yang mau nanya nggak sampai sini? Mau nanya dong, Jo. Ya. Kalau misalnya dikasih tahu profilnya duluan nih, itu kan tadi Nah, lu bilang masukin yang cari MP-nya yang ZX kali FY. Nah, MP kolom sama baloknya itu berarti yang itu apa perlu dicari lagi sampai MN penampangnya? yang itu abis ini ya, emang abis itu gue mau bahas yang itu kok. Oh, Contoh oke. kalau yang dibalik. Sip. Kalau misalnya yang ini dulu nih, yang kasusnya dia dikasih tahu P-nya dulu nih. Sampai sini ada yang nggak jelas nggak? Lu mau nanya, Jul? Ya, Kalau ngedesain ini, perlu nggak sih kita bikinnya beda gitu? Misalnya satu WF, satu kanal, atau boleh dua-duanya WF? tergantung diminta sih. Tapi kalau misalnya ngeliat dari soal-soal sebelumnya, ada kok yang dikasih tahu, kayak yang tadi si Fayat bilang, kalau dia dikasih tahu penampangnya. Bahkan ada bapak pakai dua-duanya WF kok. Jadi gue asumsikan kalau nggak dikasih tahu boleh sama sih. Karena sebenarnya WF tuh enaknya karena dia nggak ada X0 y 0 kan. Jadi lebih mempersingkat hitungan aja sih. Oke, thank you. Iya, dulu nulis dulu WF betul. Sama yang buat soal ini dia mau nanya dulu. Oh ya, terakhir Jul, yang perhitungan geser sama aksial itu yang kita kasih bebannya itu masih ultimate kan? Berarti dibagi dengan V lagi kan? Oh iya, nanti jadinya pas si entah lu bagi sama V atau penampangnya lu kali Kali V. sama V. Iya. Oke. Jadi sampai sini gimana? Mau nanya berarti untuk analisis nanti buat lentur kolom jadinya 2 kali MP yang 207 kemarin, kalau buat si balok 207 aja gitu. Kalau asumsinya 2 kali ya tergantung asumsi sih. Kalau asumsinya sama ya sama. Kalau asumsinya dibedakan. Tapi ini jadi tuh kalau ngeliat trennya si bapak tuh selalu kolomnya lebih lemah. Nah gue nggak tahu sih sebenarnya alasan si bapak kenapa kolomnya lebih lemah. Tapi ya itu kan bapaknya nggak mensyaratkan kan. Jadi kalau misalnya kalian mau kolom yang lebih kuat juga nggak apa-apa sih, itu kan desain kalian. Jadi itu sebenarnya bebas sih, asumsi kalian aja. Mau kalian baloknya 2 kali kolom sih boleh-boleh aja, cuma buat sekarang nggak lumrah ya. Kalau misalnya nanti kalian di Rexer atau apa, kalian pasti domelin bikin balok kapasitasnya lebih tinggi dari kolom. Ada yang mau nanya lagi buat ini? Nggak ada? Oke. Nah, lanjut. Ini berarti gue clear dulu ya ini ya. Ini gue clear. Nah, selanjutnya, kalau contohnya si Fayat bilang nih, gimana kalau kita dikasih taunya profilnya dulu? Nah, ini profilnya diketahui. Tapi kita ditanyanya, P-nya berapa sih sebenarnya? Kayak gitu kan, lihat. Halo? Iya. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini, kan nanti kalian sebenarnya, berarti pas kalian usaha luar sama dengan usaha dalam, ini kan kayak usaha luar tuh kayak P, kalau misalnya L kali delta, misalnya, kayak theta. Misalnya kayak gini. Ini sama dengan misalnya MP kali 4 theta, misalnya kayak gini.
Nah, sebenarnya kan yang membedakan adalah yang tadinya kita tuh tahu P-nya, kita ditanya MP-nya, ini kebalik. Kita mau cari nih P-nya berapa. MP-nya kita tahu dong. Berarti yang ini tuh sebenarnya kan rumusnya tadi 1,14 dikali SX dikali FY. Bener nggak? Nah, tapi karena ini tuh sebenarnya MP-nya adalah MP kapasitas yang kita tahu, jadi kalau kasusnya adalah dia diketahui profil dulu, dia harus dikali sama V-nya dulu di sini. Jadi dikali V-nya dulu, nanti jadi P yang kita dapat itu udah P ultimate. Jadi istilahnya P yang udah di faktor, yang udah di memperhitungkan reduksinya si kapasitas penampang. Nah nanti, kalau udah kayak gini, kan kita bakal, kalau misalnya memastikan dia lenturnya aman atau enggak, kan kita bandingin lagi nih. V MN itu harus besar sama dengan dari MU. Di mana ini kasih MPC lah ya, gini ya, MPC, MP kapasitas. Nah, nanti berarti ini kan ini adalah V kayak MPC. Ini harus lebih besar dari, ini kan MU-nya juga sebenarnya MP kan. Tapi MP-nya si beban load si L. Di mana MPL ini asalnya dari sini. Jadi setelah dapat PU ini kita cari lagi MPL-nya berapa sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya MP yang di sini kan adalah MP-nya penampang. Nah, tapi MPL ini sebenarnya gampang. MPL ini apa? Balik lagi, MPL ini adalah ini nih, 0,9% ya. Tapi kalau misalnya ini cuma ini nih, 1,14 ini bakal jadi MPC dia. Kayak gitu. Jadi nanti hasilnya ini bakal sama dengan, dan berarti dia aman. Kayak gitu ya. Atau ada yang nggak kebayang nggak di sini? Ini seolah-olah kayak 2 kali, tapi karena kita data MPC-nya itu pasti 0,9, MPL-nya pasti 0,9 dari MPC, ya udah kita tinggal kaliin aja, nggak usah kita hitung balik dari PU pakai mekanisme, nggak usah. Buat mempersingkat waktu. Oh, berarti nggak perlu ngitung yang cek kompakan gitu-gitu juga ya? Itu tuh, kemarin tadi gue ditanya Dani. Menurut gue sih, perlu, karena itu kan nggak, kekompakan ban sama panjang bentang itu kan sebenarnya berpengaruh pada MN kita tuh berapa sih nilainya. Kayak apakah MN kita MP atau ternyata MN kita harus direduksi. Jadi itu tuh mempengaruhi itu. Karena MN kita ini tuh emang pasti kecil sama dengan MP. Tapi apakah dia nilainya lebih kecil atau sama dengan, ini tuh tergantung sama kekompakan sama panjang bentang. Ya kan, kalau berdasarkan rumusnya, makanya pasti ini dicari. Cuma kalau misalnya kalau misalnya nggak mau ditulis gimana? Dia maksudnya nggak usah dicek kompak atau nggak dianggap kompak. Nah ini sebenarnya choice kalian. Maksudnya gue nggak mau membatasi. Cuma menurut gue merekomendasikannya ini tetap harus dibikin. Karena ini kan akademis. Dan ini kan kayak syarat bahwa kita mencari MN-nya gimana. Tapi kalau kalian mau menganggap, oh iya di tabelnya biasanya udah kompak atau pasti kompak ya, itu choice kalian. Maksudnya nanti bapaknya ngeliat gimana, gue nggak tahu apakah bapaknya oke atau enggak dengan itu, atau enggak kalian izin bapaknya boleh nggak kayak gitu. Nah gue nggak tahu gimana. Sampai sini mau nanya nggak? Mau nanya lagi, Jo? Ya. Terus kalau misalnya MN yang didapat berdasarkan kekompakan nama cek panjang bentang lateral itu lebih kecil daripada MPC-nya, berarti yang dicek pakai MN yang baru? Apa tetap pakai MPC yang ini? Kan kalau yang VMPC lebih besar daripada MPL kan hasilnya pasti sama kan? Gimana? Bentar, gue nggak nangkep nih. Kan kalau yang VMPC lebih besar daripada MPL, itu hasilnya pasti bakal sama dengan kan? Iya, kalau dalam kasus ini ya, karena kita PU-nya ini dapat dari sini, ya. Berarti kalau misalnya kita cek kekompakan sama panjang bentang, ada kemungkinan MN-nya bakal lebih kecil daripada MPC-nya nggak? Mungkin atau enggak? Mungkin. Berarti mungkin aja.
Nah, berarti kalau kayak gitu, nanti worst case ya kalau sampai kayak gitu, ini gue ngajarin cara benernya dulu ya. Gue nggak tahu kalau di ujian gimana. Cuma kalau cara benernya, ketika nanti kita cek ternyata dia nggak aman, berarti kan sebenarnya V yang 0,9 ini, itu belum cukup reduksinya. Karena dia ternyata ada reduksi biasanya akibat akibat 2 ini. Makanya nanti ya kita misalnya, lu misalnya nih, seharusnya VMPC ini misalnya nilainya 900. Tapi ternyata kalau berdasarkan 2 ini, kita dapatnya misalnya 800. Nah, berarti V kita yang tadinya 0,9 nanti pas kita berarti nanti di perhitungan PU yang baru kita harus jadi 0,8 ya. Berarti saya PU kita bakal tereduksi juga. Tapi tenang, kalau menurut gue kalau misalnya kayak ini 900 nih, terus dapat si MPC ya ini ternyata 800. Ya udah, berarti kan sebenarnya kita udah tahu nih perbandingannya 8/9. Ya udah, nanti PU kita yang lama dikali aja 8/9. Dapat PU yang baru. Kebayang nggak maksud gue? Oh iya, oke. Sip. Makasih, Jul. Yoi. Kak, mau nanya, kalau misalnya itu dijadiin 0,8, itu kan ada PMN juga. Itu P-nya tetap 0,9 atau jadi 0,8? Nah, ya jadi gini. Ini kan sebenarnya kita mau ngecek nih. Sebenarnya kan awalnya ini tuh dicek berdasarkan 0,9 kan. Makanya harusnya kalau si ini nih, si MN ini sama dengan MPC ini sama dengan MP, ini kan harusnya nilai ini sama, bener nggak? Tapi tadi ditanyakan kalau misalnya sampai ternyata ini tuh lebih kecil. Ternyata VMPC ini, tadi gue misalnya dapat 800 nih. Iya berarti sebenarnya logikanya biar MPL-nya 800, V-nya mesti 0,8, bener nggak? Di awalnya yang ini nih. Tapi kan ini kan males ya kalau ngitung 2 kali ya. Makanya gue kasih tau aja kalau misalnya ini kalian udah dapat PU-nya berapa. Terus kalian kayak gini. Ternyata pas ini nih lebih kecil. Ini kalian bandingin aja. Kalian bandingin 800 ini. Si nilai yang didapat yang lebih kecil ini. Dibagi sama yang seharusnya berapa. Kalau dikali 0,9. Nah, kaliin sama PU yang lama. Dapatlah PU yang baru. Itu bakal jadi PU jawaban kalian yang baru. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya ini kan misalnya gini ya, ini PU yang lama misalnya 900. Ini kan hasil 800 kan? Bener nggak? Ini bakal sama aja kalau V-nya gue ubah jadi 0,8. 0,8 dikali 1000 kan pasti. Nah, jadinya 800 juga. Jadi sama aja. Jadi ini tuh sebenarnya tadi gue bilang reduksinya ini kayak bisa aja kita sesuaikan. Jadi kita adjust sama sebenarnya tuh akibat sama kekompakan dan bentang ini berapa sih reduksinya harusnya. Kayak gitu. Itu V boleh diganti, Jul. Bukan V itu tetap ya untuk lentur 0,9 ya? Oh, enggak, ini apa ya? Ini bukan istilahnya tuh gue mengadjust. Tapi sebenarnya kalau V yang secara akademik 0,9, tapi maksudnya sebenarnya kan V 0,9 ini tuh setelah di-adjust di sebelumnya. Jadi sebenarnya tuh MN kalian kan di-adjust. Jadi sebenarnya kalau kayak gini nih, ini tuh sebenarnya bukan 0,8 mutlak. 0,8-nya asalnya dari 0,9 dikali sama 8/9 dikali sama 900. Di mana 8/9 ini adalah sebenarnya reduksi akibat kekompakan sama panjang bentang. Gitu, Pram. Nah, ini kan kalau dikali kan jadinya 0,8. Kayak gitu. Kebayang nggak? Sorry, kali 1000 ya. Kali 1000, maaf. Ini kali 1000. Kayak gitu. Jadi tuh ya sebenarnya itu tuh bahasa praktikal sih. Jadi sebenarnya kan secara akademik ya benar V-nya nggak boleh diubah, V-nya 0,9. Nah, sebenarnya 8/9 ini cuma adjust aja karena sebenarnya tuh MN-nya ini kan si ini nih nggak masih MP kan. Dia bisa aja lebih kecil dari MP. Nah, sebenarnya tadi gue 8/9 ini adalah kayak berapa sih kalau dia lebih kecil dari MP akibat panjang bentang sama kekompakan. Ya reduksinya berapa sih? Ternyata kalau kita misalin 900 sama 800 dia 8/9 kayak gitu, Pram. Ada yang bingung? Waktunya berarti semenit MPC setengah ini lagi. sama dengan MN gitu ya, Kak? Nanti iya, jadi nanti yang 800 ini pasti sama dengan si ini MN. Kan MN kita tadi dimisalin 800 nih. Sorry, VMN ya ini. Ini VMN, ini udah VMN kita misalinnya tadi.
Juli ini tadi 2016 kan ya? Iya, enggak kalau ini 2016 harusnya enggak tahu sih apakah benar. Belum gue hitung. Nah, itu kan 2016 kan dia udah dikasih tahu profilnya tadi kan. Ah, Gue tadi kurang nangkap. Jadi kan itu pakai analisis plastis kan yang iya. itu nyarinya. Dapatlah kita MP itu kan berarti beban nominal yang harus ditahan kan sama penampangnya kan. Itu nominal nggak sih? Bukan ultimate-nya kan? Yang MP itu. Ini nih, yang ini nih. Yang gue setang bukan? Iya, ini nominal. Ya, itu nominal kan, yang MP. Ya, ini tapi dikali 0,9 ya, karena dia kapasitas. Ya, itu 0,9. Terus, kan di sini udah diketahui kan, kolom, udah ditentukan nih kolomnya sama baloknya itu profilnya apa aja, ya nggak? Iya. Nah, berarti kita udah punya momen nominal kan, artinya momen kapasitas penampangnya. Ya. Nah, itu kan definisinya kita harus definisinya si kolom profil ini harus lebih besar, momen nominalnya itu lebih besar dibandingkan MP-nya kan maksudnya? Lebih besar sama dengan? Lebih besar